Oke, pada video kali ini kita akan melakukan review soal-soal OSN IPA khususnya bagian yang fisika sebagai bahan persiapan OSN tahun 2024. Soal-soal yang akan kita bahas ini soal-soal yang disesuaikan dengan soal yang sering keluar biasanya ya dari tahun ke tahun soal dengan materi ini sering keluar jadi perlu jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk memperkuat materi-materi yang berkaitan dengan soal tersebut. Baik, kita akan mulai dari soal yang pertama. Oke, ini dia soal yang pertama ya. Soal yang pertama ini soal yang berkaitan dengan materi, besaran, satuan, dan pengukuran. Itu merupakan salah satu materi wajib yang harus dikuasai. Kita lihat soalnya di antara besaran-besaran kelajuan, temperatur, percepatan, momentum, intensitas cahaya, energi, gaya, daya, dan kecepatan yang termasuk besaran turunan sekaligus merupakan besaran skalar. Nah, jadi di sini ada dua konsep yang harus diketahui yaitu pembagian besaran berdasarkan asal usulnya, ya nanti akan ada dua ya. Jadi besaran berdasarkan asal usulnya itu kita bagi jadi dua, yaitu besaran yang pertama adalah besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Kemudian yang kedua, pembagian besaran juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya besaran skalar dan ada yang namanya besaran vektor ya, ada skalar dan ada vektor. Untuk besaran yang pertama, pokok dan turunan itu saya kira sudah sangat dipahami ya. Jadi besaran pokok itu besaran yang memang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan ya. Ada 7 yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, intensitas cahaya, dan seterusnya. Besaran turunan berarti besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berikutnya ada namanya besaran skalar. Nah, besaran skalar itu apa? Besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai. Sedangkan vektor itu besaran yang selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menentukan mana yang termasuk besaran turunan, sekaligus dia merupakan besaran skalar. Jadi dia tidak punya arah ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada kelajuan. Kelajuan itu besaran turunan. Ini betul ya. Jadi kelajuan itu merupakan besaran turunan, jadi benar. Intensitas cahaya salah. Kenapa? Karena intensitas cahaya itu termasuk besaran pokok, bukan besaran turunan. Jadi yang A tidak perlu kita lanjutkan. Kemudian untuk energi, ya kita sekalian review, energi itu merupakan besaran turunan, sekaligus merupakan besaran skalar. Jadi energi betul. Daya itu besaran turunan dan juga besaran skalar, betul ya. Jadi yang salah pada opsi A adalah yang intensitas cahaya. Kemudian untuk B, kecepatan. Kecepatan itu besaran turunan, betul, tetapi dia merupakan besaran vektor. Jadi kecepatan itu memiliki arah, maka kita tidak pilih karena yang kita cari adalah yang skalar. Momentum itu merupakan besaran turunan, betul, tapi dia juga merupakan besaran vektor. Jadi momentum itu salah. Energi tadi sudah ya, betul energi itu, dan gaya. Gaya itu merupakan besaran turunan, tetapi dia merupakan besaran vektor. Jadi gaya juga salah. Daya sudah kita review sebelumnya. Opsi C, kelajuan itu merupakan besaran turunan dan merupakan besaran skalar. Energi turunan dan skalar, daya itu turunan dan skalar. Maka sudah pasti jawabannya yang C ya, yang sekaligus dia turunan dan skalar. Untuk yang D, kecepatan salah karena vektor, percepatan salah karena vektor, momentum salah karena vektor, dan gaya juga salah karena dia merupakan besaran vektor ya. Jadi di sini kita sudah melihat beberapa besaran yang termasuk besaran skalar maupun besaran vektor. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya, yaitu soal yang berkaitan masih di bab yang sama, yaitu besaran, satuan, dan pengukuran ya. Jadi nomor 2 itu adalah soal yang kaitannya dengan pengukuran. Nah, berkaitan dengan pengukuran itu yang biasanya sering keluar itu pengukuran-pengukuran yang berkaitan dengan alat ukur panjang ya. Jadi jangka sorong, mikrometer sekrup, dan seterusnya. Nah, pada soal ini kita ambil contoh pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ya. Dan kita perlu tahu bahwa jangka sorong itu salah satu alat ukur panjang yang memiliki ketelitian. Berapa ketelitian jangka sorong itu? Yaitu 0,1 mm. Atau kalau kita nyatakan dalam sentimeter, maka hasilnya adalah 0,01 cm. Nah, ini mirip dengan soal simulasi ya. Jadi kita lihat satuannya di sini. Satuan dalam soal itu adalah sentimeter. Dalam jawaban maksudnya ya. Dan kalau dinyatakan dalam sentimeter berarti harus ada 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Semuanya memenuhi. Karena semuanya memenuhi maka mau tidak mau harus kita baca alat ukurnya ya. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat yang pertama, jangka sorong itu memiliki dua bagian. Yang pertama disebut sebagai skala utama, yang kedua namanya skala nonius. Nah, skala utama itu ada yang bagian atas ini ya. Kita lihat bagian atas. Cara membacanya kita baca dulu yang skala utama, kita singkat sebagai SU. SU itu apa?
kita lihat angka 0 yang bagian bawah. Nah, angka 0 bawah itu adalah nonius ini. Ini adalah skala noniusnya. Kemudian kita baca angka yang ditunjukkan di sebelah kiri angka bukan 0 atau sebelum angka 0. Kalau kita lihat angkanya adalah ini ya. Nah, kalau kita lihat berapa itu? 15, 1, 2, 3. Maka skala utamanya adalah 15,3. Kemudian kita lihat skala noniusnya. Bagaimana cara membaca skala nonius? Kita pilih atau kita cari bagian yang membentuk garis lurus dengan skala utama. Baik, untuk mempermudah kita perbesar gambarnya, kita cari yang membentuk garisnya paling lurus ya. Kalau kita perhatikan, yang garisnya paling lurus antara skala nonius dan skala utama ada di angka ini. Ya, kalau kita lihat ada di angka yang sebelah sini. Sekarang kita hitung berapa angka ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata dia menunjukkan di angka 7. Berarti skala noniusnya adalah 7, kita kalikan dengan ketelitiannya. Karena yang diminta satuannya dalam sentimeter, maka ketelitiannya adalah 0,01 cm. Berarti skala noniusnya adalah 0,07 cm. Maka hasil pengukurannya tinggal kita jumlah. Maka pengukurannya adalah 15,3 kemudian ditambah dengan 0,07. Atau kalau kita jumlah, kita akan mendapatkan hasil 15,37 satuannya cm. Dan jawaban yang sesuai adalah jawaban pada pilihan yang B. Berikut soal yang nomor 2. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga itu kita sudah berpindah bab ya. Jadi soal ketiga itu kaitannya dengan gerak. Nah, khusus untuk materi gerak ini nanti ada beberapa hal yang perlu dipelajari ya. Yang pertama, ada yang namanya gerak lurus. Nanti di dalamnya ada GLB, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah dua topik penting atau dua topik utama dalam gerak lurus. Yang kedua, ada namanya gerak parabola. Ya, gerak parabola, kemudian yang ketiga ada gerak melingkar. Nah, bagian-bagian ini adalah materi pokok yang perlu dipelajari khusus untuk materi OSN IPA bagian fisika ya. Nah, untuk soal ini adalah soal yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan GLBB ya. Nah, GLBB itu memiliki 3 persamaan utama, yaitu yang pertama kita punya persamaan yang bentuknya seperti ini ya. VT sama dengan V0 plus minus AT. Harusnya persamaan ini sudah tahu semuanya ya. Yang kedua, kita punya persamaan S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga, persamaannya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Ini adalah persamaan-persamaan yang dimiliki oleh gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada soal ini kita akan melihat persamaan mana yang sesuai atau yang akan kita pakai ya. Jadi di sini ada VT itu kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, A itu percepatan, S itu jarak, dan T adalah waktu. Silakan dicatat sendiri untuk penjelasan-penjelasan simbol-simbol ini. Kemudian di sini kita memiliki dua tanda yaitu plus minus, kemudian plus minus, plus minus. Kapan kita pakai plus? Kita pakai plus kalau dipercepat dan kita pakai minus kalau diperlambat. Sekarang kita lihat di sini. Sebuah partikel mengalami perlambatan konstan. Jelas ya di sini. Karena dia diperlambat, nanti persamaannya akan kita pakai yang negatif. Sehingga kecepatannya berubah menjadi 20, dari 20 menjadi 10. Artinya apa? Di sini kita punya V0 kecepatan awalnya yaitu 20 meter per second. Kemudian VT-nya kecepatan akhirnya yaitu 10 meter per second. Ini 20 meter per second, ini 10 meter per second. Kemudian kapan dia berubah menjadi 10? Ternyata setelah menempuh jarak 75 meter. Jadi S-nya sama dengan 75 meter. Nah, pertanyaan soal ini adalah partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak titik-titik. Pertanyaannya dia itu berhentinya itu berapa jauh lagi. Nah, maka ini akan ada dua kegiatan atau akan ada dua kasus ya dalam kasus ini. Yang pertama adalah kita akan menghitung dulu, kita gambarkan dulu seperti ini ya. Jadi pertama kita hitung dulu pada saat dia menempuh jarak 75. Dia punya kecepatan awal 20 meter per second, kemudian dia punya kecepatan akhirnya adalah 10 meter per second. Berapa jarak yang dia tempuh? Pada saat berubah menjadi dari 20 menjadi 10, ternyata dia menempuh jarak S-nya itu sama dengan 75 meter. Nah, maka di sini kita bisa mencari perlambatannya atau kita bisa cari A-nya. Kita gunakan persamaan yang mana? Kita lihat. Di sini kita punya V0, di sini kita punya VT, kemudian ada S yang dicari A. Maka jelas kita akan menggunakan persamaan yang terakhir ya supaya lebih mudah. Maka kita mulai. Untuk persamaannya kita tuliskan dulu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kemudian dikurang 2AS.
2 dikalikan A dikalikan S. VT-nya kita pakai 10, berarti 10 kuadrat sama dengan V0-nya adalah 20. 20 kuadrat dikurang 2 dikali A-nya akan kita cari. Ingat A di sini adalah perlambatan dan S-nya adalah 75. 10 kuadrat adalah 100 sama dengan 20 kuadrat itu 400 dikurang 2 dikali 75 itu 150. Maka ini 150A. Pindah ruas 150A jadi positif di sini sama dengan 400, 100-nya pindah ke kanan. 400 dikurang 100 sama dengan 300. Berarti A di sini adalah 300 dibagi 150. Jawabannya adalah 2 ya. Jadi kita tahu bahwa perlambatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Kemudian kita akan menghitung lagi. Setelah mencapai kecepatan 10, ternyata partikel itu terus diperlambat sehingga akhirnya itu berhenti. Nah, di sini kita punya VT-nya sama dengan 0. Pertanyaan soal ini adalah berapa jauh lagi dia akan berjalan. Jadi pertanyaannya ini, S-nya berapa lagi di sini ya? Kita sebut saja sebagai S2 di sini ya. S2-nya itu berapa? Maka untuk mencari S2 kita bisa menggunakan persamaan yang sama, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS lagi. VT-nya tetapi di sini menjadi 0 ya, karena kita akan meninjau kondisi yang akhir. Maka VT-nya 0, 0 kuadrat tetap 0. V0-nya sekarang yang 10. V0-nya adalah 10 kuadrat dikurangi 2. Perlambatannya masih sama, dia akan diperlambat dengan perlambatan A, yang nilainya adalah 2 dikalikan dengan S. Sama dengan ini 100 dikurangi 4S. S-nya kita pindah ke kiri, jadi 4S sama dengan 100. Atau kita dapat S-nya sama dengan 100 bagi 4, yaitu 25 meter. Maka partikel tersebut akan menjadi diam atau akan berhenti setelah menempuh jarak 25 meter. Jadi jawabannya adalah yang pilihan A ya, seperti itu. Itu untuk soal tentang gerak yang pertama. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Ini masih soal tentang gerak ya, dan biasanya juga sering dipakai sebagai soal, yaitu soal yang berkaitan dengan grafik. Hal atau konsep yang perlu diingat adalah jika kita memiliki grafik kecepatan terhadap waktu ya, V, kemudian di sini T, dan yang ditanyakan di soal adalah jarak, maka jarak itu tidak lain adalah luasan di bawah grafik. Misalkan kita punya grafik seperti ini, maka jarak itu sama dengan luasan di bawah grafik. Oke, luas ya. Luasnya bergantung pada kasusnya. Untuk contoh soal ini misalkan, maka luas yang kita pakai adalah luas yang ada di bawah grafik ini. Dan kita lihat luasnya adalah luas trapesium. Ya, luas yang kita arsir ini adalah jaraknya dari benda yang memiliki grafik VT seperti ini. Kemudian untuk soal yang akan kita bahas, grafiknya tidak seperti contoh tetapi bentuknya seperti ini. Pertanyaannya sama, yaitu kita diminta untuk mencari jarak ya. Jarak ada grafik V dan T, maka kita cukup menghitung luasnya. Artinya kita akan mencari luas yang ada di bawah kurva tersebut atau grafik tersebut. Luas ini. Dan kalau kita lihat bentuknya adalah luas segitiga. Berarti jarak untuk soal ini itu sama dengan luasan segitiga. Kita tulis seperti ini ya, luas segitiga. Berapa luas segitiga itu? Setengah dikalikan alasnya adalah 20, kemudian tingginya adalah 10. Setengah dikali 20 dikali 10, maka sama dengan 100 ya. Maka sudah kita dapatkan jika kita memiliki grafik VT, ya mobil ini memiliki grafik kecepatan terhadap waktu, kemudian yang diminta adalah jaraknya, maka kita sudah hitung yaitu nilainya sama dengan 100 meter. Dan jawabannya adalah yang C. Jadi konsep pentingnya adalah jarak itu sama dengan luasan di bawah kurva atau grafik kecepatan waktu. Kita lanjutkan soal berikutnya, masih soal tentang gerak, tetapi kita sudah berpindah ke soal gerak melingkar ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Jadi misalkan kita punya benda yang bergerak melingkar, jadi lintasannya dia adalah lingkaran, maka benda tersebut ya, yang pertama di sini dia akan memiliki, jadi kita bahas dulu yang gerak melingkar beraturan ya. Gerak melingkar beraturan itu artinya kelajuannya dia konstan. Maka benda tersebut akan memiliki kecepatan yang kita sebut sebagai kecepatan linier, nilainya V. Kemudian karena dia berputar, maka dia juga akan memiliki kecepatan lagi namanya kecepatan sudut, yang kita sebut sebagai omega. Omega itu sama dengan kecepatan sudut. Kemudian apa hubungannya V dan omega? Kita punya satu hubungan yang pertama, bahwa V atau kecepatan linier itu nilainya omega dikalikan dengan R. R itu tidak lain adalah jari-jari dari lingkaran tersebut ya. R-nya jari-jari. Itu yang pertama.
Kemudian untuk benda yang bergerak melingkar, dia akan memiliki sebuah percepatan. Meskipun gerak melingkarnya beraturan, dia akan punya percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Nah, percepatan ini disebut sebagai percepatan sentripetal atau kita sebut sebagai AS. Berapa nilai AS? A sentripetal itu bisa dirumuskan sebagai V kuadrat dibagi dengan R. Atau boleh juga karena V-nya sama dengan omega R, maka percepatan sentripetal itu nilainya juga sama dengan omega kuadrat dikalikan R. Ini akan sama ya, secara nilai dia sama. Berikutnya, omega sendiri itu persamaannya adalah omega itu sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Periode itu waktu yang diperlukan untuk satu kali gerak melingkar, namanya periode. Atau bisa juga kita tuliskan 2pi dikalikan frekuensi. Nah, inilah beberapa besaran-besaran yang perlu dipahami dalam gerak melingkar. Nah, sekarang kita lihat untuk soal ini. Sebuah benda bermasa 0,5 kg dan bergerak pada lintasan melingkar dengan jari-jari 0,25. Jadi ini adalah R-nya ya, 0,25. Mengalami percepatan sentripetal sebesar 9. Jadi ini adalah AS-nya. Pertanyaannya, berapakah kelajuan anguler? Kelajuan anguler itu berarti nilai omeganya. Yang ditanyakan berapakah omeganya? Kita memiliki nilai percepatan sentripetal dan jari-jari. Untuk mencari nilai omega berarti kita bisa pakai persamaan AS sama dengan omega kuadrat kali R ya. Kita masukkan di sini. AS sama dengan omega dikuadratkan dikali dengan R. AS-nya tahu yaitu 9. Omeganya kita akan cari, omega kuadrat, R-nya adalah 0,25 ya. 0,25 itu boleh kita tulis 1/4 kan, sama saja. Maka 4-nya kita kalikan dengan 9, kita dapat 4 kali 9 adalah 36 sama dengan omega kuadrat. Yang berarti omeganya itu sama dengan akar 36 atau omeganya sama dengan 6. Satuan omega itu radian per second. Nah, kita dapat jawabannya yaitu pilihan yang C, bahwa kecepatan anggulernya adalah 6 radian per second. Untuk gerak melingkar ada satu buah lagi persamaan atau satu buah lagi besaran yaitu gaya. Gaya itu yang bekerja pada gerak melingkar itu adalah gaya yang kita sebut sebagai gaya sentripetal. Jadi F itu sama dengan M dikalikan A. Nah, karena di sini ada percepatan sentripetal, maka gayanya juga disebut sebagai gaya sentripetal. Jadi Fs sama dengan M dikalikan A sentripetal. Nilainya berapa? Nilainya tinggal gantikan nilai A sentripetalnya ya. Bisa pakai V kuadrat R atau omega kuadrat kali R. Maka M dikalikan V kuadrat per R boleh, atau bisa pakai M dikalikan omega kuadrat kali R. Nah, ini bisa dipakai untuk mencari persamaan gaya sentripetal. Nah, itu adalah beberapa besaran-besaran yang penting untuk diketahui terkait dengan materi gerak melingkar. Kita lanjut soal berikutnya. Soal ini berkaitan dengan jenis gerakan yang ketiga, yaitu gerak parabola ya. Jadi sudah belajar gerak lurus, gerak melingkar, dan yang terakhir itu adalah gerak peluru atau gerak parabola. Ini juga materi yang perlu dipelajari. Nah, gerak parabola itu gerakan benda antara sumbu X dan sumbu Y-nya itu dipadu ya, atau dipadu atau perpaduan dari gerak ke sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X atau pada arah horizontal itu geraknya adalah GLB, sedangkan pada arah vertikal itu geraknya GLBB. Lintasan gerak parabola nanti akan seperti ini. Ya, ini adalah lintasan untuk gerak parabola. Pada gerak parabola kita memiliki satu benda yang misalkan kita buat bendanya seperti ini, bola ya. Kemudian bola ini kita beri kecepatan awal. Ini kita beri nama V0. Kemudian dia membentuk sudut tertentu terhadap garis horizontal yang kita beri nama alfa. Jadi alfa di situ namanya sudut elevasi. Alfa adalah sudut elevasi. Nah, kemudian kita akan melihat pertanyaan dari soal ini dan kita akan lihat beberapa besaran nanti yang akan kita temui pada gerak parabola ya. Kita lihat dulu soalnya. Sebuah benda dilemparkan dari puncak sebuah gedung yang tingginya 40 meter. Kecepatan awal bendanya 20 meter per second dengan sudut elevasi 30 derajat. Berapakah jarak terjauh arah horizontal yang dapat dicapai oleh benda? Nah, sekarang untuk soal ini kasusnya adalah bendanya itu tidak dilempar dari tanah. Jadi gerakannya gerak parabola tetapi dilemparnya tidak dari tanah. Dari mana dilemparnya? Dilemparnya dari suatu gedung yang tingginya 40 meter. Maka kasusnya bisa kita gambarkan seperti ini.
Jadi di sini kita memiliki gedung yang tingginya 40 meter, kemudian bolanya ada di sini, gerakannya sama parabola tetapi dilemparnya dari atas ya, maka bentuk gerakannya akan seperti ini. Nah, yang jadi persoalan atau yang ditanyakan dalam soal ini adalah arah horizontal. Berarti arah horizontal itu yang ini. Arah horizontal yang akan dicapai oleh benda. Nah, ini kita sebut sebagai S atau X ya. Kita boleh pakai S max atau boleh pakai X max. Kemudian sudut elevasi dari gerak parabola ini adalah 30 derajat. Maka di sini kita punya 30 derajat dan kecepatan awalnya yang diberikan adalah 20 meter per second. Jadi kita punya kecepatan awal di sini V0 sama dengan 20 meter per second. Kemudian untuk ketinggian awalnya adalah 40 meter. Kita tulis sebagai H0 sama dengan 40 meter ya. H0-nya itu bernilai 40, satuannya sudah meter. Oke, sekarang kita tinggal menganalisis gerakan-gerakan yang ada pada gerak parabola ini ya. Dan kita sudah tahu bahwa arah horizontal itu geraknya GLB dan arah vertikal itu geraknya GLBB. Maka tinggal kita ikutin aja. Untuk V0-nya kita uraikan. Yang pertama adalah V0 yang ke arah kanan ya. Di sini memerlukan pengetahuan tentang trigonometri. Sin, cos, tan itu sudah harus dipelajari. Jadi untuk yang ke arah horizontal, maka kita akan punya V0 cos 30. Yang ke arah sini adalah cos, yang ke arah vertikal di sini V0 sin 30 derajat. Nah, untuk cos 30 itu nilainya setengah akar 3, jadi 20 dikalikan setengah akar 3, berarti sama dengan 10 akar 3 ya, untuk ke arah horizontal. Sedangkan vertikalnya, sin 30 itu setengah, jadi 20 dikalikan nilai sinus 30 sama dengan setengah, berarti sama dengan 20 kali setengah, yaitu 10. Ini adalah kecepatan awal arah horizontal, arah vertikal, yang ini adalah kecepatan awal arah horizontal. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah S max. S itu sama dengan geraknya adalah GLB. Jadi S itu pasti kecepatan dikali waktu. Pada GLB itu kita hanya punya satu persamaan, yaitu S sama dengan V kali T. V-nya berapa? Kita ambil V-nya yang ke arah mendatar juga, yaitu 10 akar 3. V sama dengan 10 akar 3 dikalikan dengan waktu T. Sedangkan nilai T-nya belum kita dapatkan atau kita belum tahu nilai T-nya. Bagaimana untuk mencari nilai T? Maka kita lihat gerakan yang ke arah vertikal, arah untuk gerak GLBB-nya. Karena dia gerakannya ke arah vertikal, maka di sini sudah pasti ada percepatan gravitasi, yaitu percepatannya yang nilainya adalah 10 ya. Kita menggunakan nilai G-nya itu pasti 10. Kalau tidak diketahui ya, kalau diketahui 9,8 kita ikutin. Apa persamaan GLBB untuk arah vertikal? Untuk menghitung jarak atau menghitung tinggi, kita gunakan persamaan H sama dengan V0 dikalikan T min setengah dikalikan GT kuadrat. Ini adalah nilai jaraknya. Tetapi persamaan ini kita pakai kalau dimulainya dari tanah. Padahal di sini gerakannya dimulainya dari ketinggian tertentu, maka harus kita tambah dengan ketinggian awalnya, yaitu H0-nya. Pada soal ini atau pada persamaan ini, apa yang akan kita cari? Kita akan mencari nilai waktunya supaya bisa kita substitusikan atau bisa supaya kita bisa masukkan ke persamaan yang atas ini ya. Kemudian kita lihat berapakah nilai H-nya. Yang akan kita cari adalah waktu untuk dia sampai di tanah sini. Pada saat dia mencapai tanah, nilai H di sini pasti 0. Berarti H-nya kita isikan dengan 0. Sama dengan V0-nya kita lihat arah yang vertikal. V0-nya kita gunakan 10 di sini. Karena ke arah vertikal dia punya kecepatan awal 10. 10 dikalikan T dikurangi dengan setengah dikalikan 10 dikalikan T kuadrat ditambah dengan H0. H0-nya adalah ketinggian awalnya yaitu 40. Oke, selanjutnya di sini kita susun ulang persamaannya ya. Ini 10 dengan 2-nya kita coret dapat 5, negatif 5T kuadrat. Kemudian ada 10T, ada 40. Kita pindah semuanya ke ruas kiri. Supaya apa? Supaya yang ada kuadratnya jadi positif. Negatif 5T kuadrat pindah ke kiri jadi positif 5T kuadrat. 10T pindah ke kiri jadi negatif 10T. Dan yang terakhir positif 40 pindah jadi negatif 40. Sama dengan 0. Nah, persamaan ini semuanya bisa kita bagi dengan 5, maka kita bagi 5 ya. Persamaannya kita bagi dengan 5, maka kita dapat T kuadrat dikurang 10 bagi 5 adalah 2T, 40 bagi 5 adalah 8, sama dengan 0. Di sini kita ketemu dengan persamaan yang bentuknya ada kuadratnya. Nah, persamaan ini adalah persamaan kuadrat. Jadi, meskipun pelajarannya fisika atau IPA,
terkait dengan matematika itu juga saling berkaitan. Matematikanya juga akan dipakai ya. Jadi di sini kita punya T kuadrat min 2T min 8 sama dengan 0 yang kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Bagaimana cara mencari T-nya kalau kita memiliki persamaan kuadrat seperti itu? Kita faktorkan namanya ya. Jadi kita faktorkan menjadi T, kemudian T lagi seperti ini sama dengan 0 karena persamaannya kuadrat. Bagaimana mencari nilainya? Kita cari nilai yang dua nilai yang kalau dijumlahkan negatif 2, kalau dikalikan negatif 8. Berarti kita dapat nilainya T minus 4, T plus 2 ya, karena min 4 kali 2 itu min 8, min 4 ditambah 2 itu negatif 2. Maka kita dapat T min 4 sama dengan 0, T sama dengan 4. Yang kedua kita dapat T plus 2 sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan negatif 2. Yang negatif 2 itu tidak kita pakai. Kenapa? Karena waktu tidak mungkin negatif. Berarti yang kita pakai adalah T sama dengan 4. Sudah dapat nilai T-nya, tinggal dimasukkan ke persamaan ini. Maka kita dapat nilai S-nya. Jadi S itu sama dengan 10 akar 3 kita kalikan dengan 4. Maka sama dengan 4 kali 10, 40, akar 3-nya ikut. Jadi 40 akar 3. Dan jawabannya adalah yang D. Nah, ini jadi dalam satu soal kita belajar dua konsep, yaitu tentang gerak parabola itu sendiri, dan ada konsep matematika yaitu tentang persamaan kuadrat. Ini juga perlu dipelajari ya. Jadi persamaan kuadrat itu persamaan yang sering kali muncul dalam analisis soal-soal fisika khususnya. Jadi untuk yang soal parabola ini sudah kita selesaikan dan kita dapatkan jawabannya adalah pilihan yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kita sudah berpindah topik lagi. Di sini topik yang akan kita bahas adalah tentang gelombang. Ya, jadi soal gelombang itu juga soal yang kerap kali keluar dalam soal-soal OSN IPA khususnya ya. Jadi ada beberapa persamaan dulu yang perlu kita pelajari ya. Jadi dalam gelombang kita memiliki sebuah persamaan utama, yaitu gelombang itu punya cepat lambat, nilainya V itu nilainya lambda dikalikan frekuensi, atau boleh juga lambda dibagi periode. Nah, apa itu lambda? Lambda itu panjang gelombang, F itu frekuensi, T itu periode, dan V di sini adalah kecepatan rambat gelombang. Sekarang kita akan belajar tentang materi gelombang ini dari soal yang ada ya. Perhatikan gambar berikut. Jika cepat rambat gelombang adalah 2 cm per second, maka pernyataan yang tepat tentang gelombang. Oke, jadi pertama kita tahu dulu V-nya. V sama dengan 2 cm per second. Dalam pilihan jawaban kita diminta mencari amplitudo. Kita mulai dari amplitudo ya. Sebagai contoh kita gambarkan dulu gelombang yang lain di sebelah kanan sini. Nah, kita akan menggambarkan sebuah gelombang dan di manakah amplitudo gelombang tersebut. Nah, ini adalah gelombangnya. Kemudian, apa itu amplitudo? Amplitudo itu simpangan terjauh. Jadi, jarak dari posisi garis horizontal ini sampai ke atas ini. Namanya amplitudo. Atau kalau tidak mau ke atas, apakah boleh ke bawah? Sama, dia harus sama ya di sini. Untuk gelombang yang tidak berubah amplitudonya, maka nilai yang ke atas sama ke bawah itu sama. Berarti kalau kita diminta mencari amplitudo, cukup kita lihat ke atas, berapa nilainya? Ternyata 1 cm. Kalau ke bawah juga nilainya 1. Karena ke bawah kita tulis min di sini. Berarti amplitudonya harus 1 cm. Maka jawabannya kalau tidak B, ya berarti C yang 1 cm. Kemudian panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu lambda. Lambda itu apa? Lambda itu adalah panjang satu gelombang, di mana dalam satu gelombang itu harus terbentuk satu bukit dan harus terbentuk satu lembah namanya. Maka lambda itu panjang segini dari satu bukit dan satu lembah. Oke, ini adalah nilai dari lambdanya. Maka pada gambar yang ada di soal, berapakah nilai lambdanya? Lambda itu panjang satu gelombang ini dari mulai di kiri sampai terakhir di kanan. Nah, seperti ini. Kita lihat sampai sini itu berapa panjangnya? Kita lihat angkanya. Sampai separuh sini 8, berarti di sini 16 kan? 16 tambah 8 24, ditambah 8 lagi berarti di sini harus 32. Artinya lambdanya harus sama dengan 32 cm. Maka kita dapat jawabannya masih betul semua, B dan C-nya masih betul ya. Jadi lambda adalah panjang satu gelombang dan nilainya sama dengan 32 cm. Yang terakhir kita diminta untuk mencari nilai frekuensi. Oke, kita tulis dulu lambdanya. Lambdanya sudah ketahuan yaitu 32 cm. Kemudian frekuensinya kita gunakan persamaan gelombang tadi. Yang diketahui lambda dan kecepatan. Yang dicari frekuensi, maka tentu kita akan pakai persamaan yang pertama. V sama dengan lambda kali F. Jadi V-nya adalah 2, lambdanya sudah kita dapatkan 32 dikalikan frekuensi.
Atau 2 dibagi 32 itu sama dengan F. Kita sederhanakan, bagi 2 habis, bagi 2 sama dengan 16. Berarti frekuensinya itu sama dengan 1/16. Satuan dari frekuensi adalah Hertz ya. Jadi frekuensinya adalah 1/16 Hertz. Yang tiga-tiganya betul adalah pilihan yang ke atau pilihan C. Maka jawaban untuk soal ini adalah C ya, berkaitan dengan konsep gelombang. Kita lanjutkan lagi, pembahasannya masih soal gelombang, tetapi kita diminta untuk memilih jawaban ya. Pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5 manakah yang betul ya. Kita lihat bola dijatuhkan ke dalam sungai sehingga pada permukaan air timbul lingkaran gelombang yang berjalan ya. Jadi kita bisa lihat riak airnya seperti gelombang yang berjalan. Kemudian jika lingkaran pertama menempuh jarak 5 meter selama 2 second. Nah, di sini kita dapat satu buah besaran yaitu S-nya itu sama dengan 5 meter, kemudian waktunya sama dengan 2 second. Kalau kita tahu nilai S dan ada waktu, maka besaran yang pasti kita bisa dapatkan adalah kecepatan V, yaitu dengan menggunakan persamaan S atau kecepatan itu S itu jarak ya, jarak itu kecepatan dikali waktu. S-nya adalah 5, kecepatannya kita mau cari, waktunya adalah 2, maka kita dapat kecepatannya adalah 5/2 meter per second. Itu adalah V-nya. Nah, V di sini adalah kecepatan dari gelombang tersebut. Oke, pada gelombang kita juga punya persamaan kecepatan yang lain, yaitu V sama dengan lambda dikali frekuensi. Atau V sama dengan lambda dibagi dengan periode. Ini akan sama ya. Oke, berikutnya, dan sepanjang tali itu terdapat 20 gelombang. Jadi pada tali itu menempuh jarak 5 meter itu ada 20 gelombang. Jadi kita tulis seperti ini, 5 meter itu terdapat 20 gelombang. Artinya untuk satu gelombangnya itu butuh berapa meter, tinggal kita bagi. Jadi untuk satu gelombang itu berarti berapa meter? 5 dibagi dengan 20 kan? 5/20 atau sama dengan 1/4. Nah, untuk satu gelombang itu kita sebut sebagai lambda ya. Lambda itu panjang gelombang, panjang satu gelombang. Maka di sini kita dapat nilai lambdanya. Lambda itu sama dengan 0,25 meter atau 1/4 meter di sini. Jadi kita dapat kecepatan dan kita dapat lambda ya dari deskripsi yang ada di soal tersebut. Oke, sekarang kita lihat pilihan jawabannya yang memungkinkan. Pilihan pertama, cepat rambat gelombangnya 2,5 meter per second. V-nya adalah 5/2 ya. 5/2 itu kan sama dengan 2,5 meter per second. Berarti pilihan pertama betul. Pilihan kedua, frekuensi gelombangnya adalah 10 Hz. Nah, untuk mendapatkan frekuensi kita harus hitung terlebih dahulu dengan memanfaatkan persamaan yang pertama, yaitu V sama dengan lambda F. Kita masukkan nilainya ya, kita masukkan di sini. Kecepatannya adalah 2,5 sama dengan lambdanya adalah 0,25 dikalikan dengan frekuensi. Berarti 2,5 dibagi dengan 0,25 sama dengan frekuensi. Kita kalikan 100, kita kalikan 100. Jadi 250 dibagi dengan 25 sama dengan frekuensi. Atau dapat nilai frekuensinya sama dengan 10. Satuan frekuensi adalah Hertz. Jadi frekuensinya adalah 10 Hertz. Ternyata nomor 2 juga betul. Kemudian yang nomor 3, periode gelombang. Jika kita tahu panjang gelombangnya, jika kita tahu frekuensinya, maka periode gelombang T itu bisa kita cari dengan mudah, yaitu T sama dengan 1 per frekuensi. Ini hubungan antara periode dan frekuensi ya. Artinya T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T itu bisa. Nah, karena kita akan mencari periode, kita gunakan yang atas. Periode itu sama dengan 1 dibagi frekuensinya 10. 1 dibagi 10 adalah 0,1. Satuan periode adalah detik. Jadi periodenya 0,1 sekon. Betul. Kemudian panjang gelombangnya 0,1 sekon jelas salah ya. Panjang gelombang itu satuannya bukan sekon. Panjang gelombangnya 0,25 meter. Betul ya. Sudah kita dapatkan tadi di awal bahwa nilai lambdanya itu sama dengan 0,25 meter. Maka pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3, 5 ya. 1, 2, 3. Ini benar semua salah. Maka kalau pilihannya tidak ada yang tepat sesuai, yang betul adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, dan yang terakhir adalah 5. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya, dan soal ini adalah soal yang berkaitan dengan usaha, energi, dan daya ya. Jadi persamaan utamanya dulu kita tulis ya. Usaha W itu sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. Nah, ini harus tahu persamaan ini. W sama dengan F kali S. Kemudian usaha itu juga sama dengan perubahan energi.
Dan yang terakhir, daya itu sama dengan, daya itu simbolnya P, power itu sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Jadi ada W sama dengan Fs, gaya dikalikan perpindahan, W sama dengan delta E, perubahan energi, bisa energi potensial, bisa energi kinetik, dan seterusnya. Kemudian daya itu adalah W dibagi dengan T. Nah, sekarang kita lihat di sini, gaya konstan sebesar 35 Newton, jadi kita tahu nilai gayanya, F-nya sama dengan 35 Newton. Digunakan untuk menaikkan sebuah peti setinggi 3 meter. Jadi kita tahu perpindahannya, yaitu 3 meter. Kemudian hal ini dilakukan dengan menggunakan sebuah sistem katrol, diperlukan waktu selama 15 detik. T sama dengan 15 second. Pertanyaannya adalah berapakah daya sistem katrol tersebut atau P-nya. Nah, sekarang kita tinggal pilih persamaan-persamaan yang tersedia. P itu persamaannya adalah usaha dibagi dengan waktu. Artinya kita harus mencari nilai usahanya terlebih dahulu ya. Kita cari dulu W-nya. W itu sama dengan F kali S, usaha dikalikan gaya dikalikan perpindahan, jadi 35 dikalikan dengan 3. Maka usahanya sama dengan 35 kali 3 itu sama dengan 105 ya. Maka W-nya sama dengan 105, satuan usaha adalah Joule. Kemudian belum selesai, kita baru mencari usahanya, lalu kita cari dayanya. P itu sama dengan W dibagi dengan T, atau kita tulis dulu ya persamaannya. P itu usaha dibagi waktu. Usahanya adalah 105 dibagi dengan waktunya adalah 3 ya. Waktunya maaf 15. Waktunya sama dengan 15 detik. Maka tinggal kita bagi 105 dibagi 15. Dan 105 dibagi 15 itu kan 7. Berarti kita dapat hasilnya usahanya sama dengan, dayanya itu sama dengan 7 watt. Dan jawabannya yang A ya. Jadi gunakan 3 persamaan ini. Usaha, kemudian kalau diperlukan usaha kaitannya dengan energi, maka usaha sama dengan perubahan energi. Dan yang terakhir daya adalah usaha dibagi dengan waktu. Kita lanjut soal berikutnya, dan soal ini sudah berpindah topik ya. Soal yang sering keluar juga adalah soal-soal yang berkaitan dengan topik optik ya. Jadi utamanya di sini optik itu nanti kita belajar tentang dua, yaitu cermin kemudian lensa. Dan masing-masing baik cermin ataupun lensa itu dibagi jadi dua lagi, yaitu cermin datar, kemudian cermin cekung dan cermin cembung ya. Jadi di sini ada cekung, yang kita akan fokus di sini cermin cekung dan cermin cembung. Nah, silakan nanti untuk materinya dipelajari untuk bagaimana sifat-sifat pada cermin cekung, bagaimana sifat-sifat pada cermin cembung, bagaimana sifat-sifat lensa cekung, bagaimana sifat-sifat lensa cembung. Ini beberapa topik yang perlu direview. Nah, sekarang kita akan menggunakan soal ini sebagai review untuk topik atau materi optik ini ya. Kita lihat. Sebuah benda yang tingginya 3 cm diletakkan di depan lensa cembung. Nah, kita akan berurusan dengan yang namanya lensa cembung. Lensa cembung itu memiliki nama lain, yaitu lensa konvergen atau lensa positif ya. Jadi lensa cembung itu sifatnya positif dia. Artinya dia memiliki fokus yang positif. Kemudian berjarak titik api 12 cm. Jadi fokusnya itu positif 12 cm. Oke, kemudian diperoleh bayangan tegak diperbesar 3 kali. M itu sama dengan 3 kali. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, atau kita baca dulu soalnya ya, benda terletak di muka lensa pada jarak titik-titik. Yang ditanyakan berarti S ya, atau SO biasanya. Boleh pakai SO, boleh pakai S gitu. Persamaan yang akan kita pakai adalah persamaan lensa cembung 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Di sini, baik cermin maupun lensa itu semuanya menggunakan persamaan ini. Yang membedakan adalah positif negatifnya. Kalau misalkan cermin cekung berarti fokusnya positif. Kemudian cermin cembung fokusnya negatif. Lensa cekung fokusnya negatif. Lensa cembung fokusnya positif ya. Silakan di review lagi untuk materi ini. Kemudian persamaan yang kedua, kita akan menggunakan persamaan perbesaran M. M itu sama dengan, kita pakai SO SI ya. Jadi kita pakai SO, di sini pakai SI, bukan pakai S aksen. M itu sama dengan nilainya adalah SI, jarak bayangan dibagi dengan SO, jarak benda. Kita kasih nilai mutlak supaya nilainya positif. Atau M itu juga bisa kita rumuskan nilai mutlak dari tinggi bayangan, tinggi itu pakai simbol H dibagi dengan tinggi benda. Jadi M itu sama dengan HI per HO, itu juga boleh. Nah, berikutnya. Pada soal ini diberikan bahwa bayangan itu diperoleh tegak ya di sini, dan kita hanya berurusan dengan satu buah lensa. Maka perhatikan kalau misalkan kita punya bayangan yang bersifat tegak pada lensa, bayangan tegak itu pasti yang
namanya itu bayangan maya ya. Bayangan tegak itu pasti bersifat maya. Kalau misalkan lensanya cuma satu. Nah, apa konsekuensinya? Kalau bayangannya maya itu pasti SI-nya atau S aksennya itu bernilai negatif. Jadi kalau kita dapatkan nilai SI-nya bernilai negatif, artinya bayangannya maya. Bayangan maya itu pasti dia akan tegak dari bendanya ya, atau sama dengan bendanya. Kalau bayangan nyata itu SI-nya nanti ketemunya positif. Dan bayangan nyata itu pasti dia terbalik. Seperti itu. Oke, jadi kita akan mencari nilai dari SO-nya. Kita masukkan persamaannya, 1 per fokus. 1 per fokusnya adalah 12. Sama dengan 1 per SO ditambah dengan 1 per SI. Nah, baik SO maupun SI-nya tidak ada yang diketahui. Tetapi kita memiliki nilai M ya. Kita memiliki nilai perbesaran M di sini. Maka kita bisa hubungkan antara M yang 3 kali ini dengan perbandingan SI per SO. Oke, kita hubungkan persamaannya. Berarti kita masukkan di sini 3 itu sama dengan SI dibagi dengan SO. Kalikan silang. 3SO sama dengan SI. Nah, kita dapat nih nilai SI-nya sama dengan 3 kali SO. Tetapi perlu diingat bahwa SI-nya itu maya. Atau SI-nya nanti bernilai negatif karena dia maya. Maka kita taruh nilai minusnya di sini ya. Minus 3SO karena dia bayangannya tegak. Masukkan angkanya 1 per 12 sama dengan 1 per SO minus 1 per 3 SO. Maka ini akan sama dengan, samakan penyebutnya 3SO. 3SO dibagi SO adalah 3, dikurangi 3SO dibagi 3SO itu 1. Berarti sama dengan 2 dibagi 3SO. Nah, kita dapat 1 per 12 sama dengan 2 dibagi 3SO. Kalikan silang, 3SO kali 1 kita dapat 3SO. Kemudian 12 kali 2 kita dapat 24. Berarti SO-nya itu atau jarak bendanya ke lensa itu sama dengan 24 dibagi dengan 3 atau sama dengan 8 cm. Nah, jawabannya yang B ya. Kita dapat untuk soal tentang lensa ini kita memperoleh nilai jarak benda yang harus diletakkan di depan lensa adalah 8 cm. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Untuk memperdalam lagi pengetahuan tentang lensa, kita berikan contoh yang lain, yaitu lensanya adalah lensa negatif di sini ya. Jadi lensa negatif atau lensa divergen itu tidak lain adalah lensa cekung. Jadi kita akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan lensa cekung. Apa persamaannya? Persamaan yang kita pakai itu sama, yaitu 1 per fokus sama dengan 1 per SO ditambah dengan 1 per SI. Tetapi karena dia lensa negatif atau lensa cekung, nilai fokusnya di sini bernilai minus. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Sebuah benda tegak diletakkan pada jarak 25 cm. Jadi kita tahu nilai SO-nya ya. SO sama dengan 25 cm. Di depan lensa negatif yang jarak fokusnya 50. Jadi F-nya itu sama dengan negatif 50 cm. Atau negatifnya nanti kita masukkan di rumus saja. Kita tulis saja 50 cm. Kemudian pertanyaannya adalah letak dan sifat bayangan yang terjadi. Berarti kita akan mencari SI. SI itu berarti letaknya, sifatnya nanti kita lihat ya. Oke, yang pertama kita bisa gunakan persamaan 1 per F ini untuk mencari SI. Masukkan negatif 1 per 50. Ya, negatif karena dia lensa cekung. Sama dengan 1 per SO. Berarti 1 per 25 ditambah dengan 1 per SI. Kemudian pindah ruas negatif 1 per 50. Negatif lagi 1 per 25 itu sama dengan 1 per SI. Samakan penyebutnya menjadi 50. 50 bagi 51, 1 kali min 1, jawabannya min 1. 50 dibagi 252, 2 kali min 1, jawabannya min 2. Sama dengan 1 per SI. Oke, kita lanjutkan di sebelahnya. Negatif 1, negatif 2 itu negatif 3 per 50 sama dengan 1 per SI. Berarti kalikan silang, negatif 3 SI sama dengan 50 kali 1, 50. Atau SI-nya sama dengan 50 dibagi dengan negatif 3. Atau kita dapatkan jawabannya negatif 16,666 sekian ya, jadi 16,67 cm. Nah, apa yang bisa kita peroleh atau apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Kita tahu bahwa nilai SI-nya di sini negatif. Jadi karena nilai SI-nya itu negatif, maka bayangannya pasti bersifat maya.
Kemudian sama dengan soal sebelumnya, kalau bayangan itu bersifat maya, pasti dia tegak ya. Jadi sifat bayangannya jelas maya tegak dulu. Yang nyata jelas salah, kemudian yang nyata jelas salah. Maka jawabannya kalau tidak B, C, B, D ya, maya dan tegak. Jadi dia maya, kemudian tegak. Untuk tahu diperbesar atau diperkecil, kita gunakan rumus M. Berarti M itu sama dengan SI dibagi dengan SO. Lihat SI-nya adalah negatif 16,67 ya, atau kita tulis SI-nya itu negatif 50/3 dibagi dengan SO-nya adalah 50. 50/3 dibagi 50, kita kasih tanda mutlak. Tanda mutlak artinya negatifnya tidak perlu kita hiraukan, jadi kita ambil nilai positifnya. 50/3 dibagi 50 itu sama dengan 1/3. Nah, dia diperbesar sepertiganya, artinya sepertiga itu berarti tambah kecil. Maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Berarti jawabannya letak bendanya itu di mana? Letak bendanya adalah 16,67 cm. Karena dia negatif maka maya. Oke, ada yang belum ya. Karena dia negatif dan maya, maka 16,67 itu letaknya di depan lensa ya. Kalau nyata dia di belakang lensa, kalau maya dia di depan lensa. Berarti letaknya ada di depan lensa, sifatnya maya, tegak, dan diperkecil. Maka jawaban yang semuanya betul adalah yang opsi B. Kita lanjutkan soal berikutnya, dan soal ini sudah berubah topik kaitannya dengan fluida ya. Jadi materi fluida itu juga salah satu materi pokok yang memang harus dipelajari. Nah, fluida di sini kita bagi jadi dua, ada topik atau pembahasan yang kaitannya dengan fluida statis dan ada pembahasan yang kaitannya dengan fluida dinamis. Nah, untuk soal ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan fluida statis ya. Soal yang kita bahas adalah soal yang berhubungan dengan fluida statis, khususnya itu berkaitan dengan hukum Archimedes. Jadi nanti di fluida statis ada banyak subtopik yang harus dipelajari, dan di sini kita akan membahas soal yang kaitannya dengan hukum Archimedes. Oke, sekarang kita lihat bagian bawah sebuah kubus kayu bersisi ya. Maaf, ini bukan berisi tapi bersisi. Artinya kubusnya itu memiliki sisi 1 cm digantung beban yang terbuat dari bahan bermassa jenis 1,2 gram per cm kubik. Sedemikian rupa sehingga tepat seluruh kubus tenggelam di air. Nah, kalau kita perhatikan ini mirip dengan soal yang sudah dibahas di simulasi ya, tetapi pada soal simulasi tersebut itu diberi gaya kan. Massa jenis air dan kayu berturut-turut adalah 1 gram dan 0,8 gram per cm kubik. Pertanyaannya berapakah volume beban? Jadi kita bisa gambarkan dulu kasusnya seperti ini. Misalkan kita punya permukaan zat cair seperti ini. Kemudian kita memiliki kubus, ya kubusnya terendam semuanya atau masuk semuanya ke dalam air. Jadi kubusnya masuk. Nah, ini adalah gambar kubusnya. Kita lihat aja dalam 2 dimensi. Kemudian pada kubus tersebut digantungi beban. Nah, bebannya ada di dalamnya atau ada di bawahnya ya. Ini bebannya. Jadi ada dua benda di sini. Yang pertama adalah kubus. Kemudian yang kedua adalah yang warna merah. Ini adalah beban. Nah, pertanyaannya, berapakah volume beban? Kasusnya adalah benda ini terendam semuanya ke dalam zat cair. Berarti kalau terendam semuanya, maka dalam hukum Archimedes kita kenal dengan peristiwa yang namanya melayang. Karena dia terendam semuanya dan kasusnya adalah melayang, maka harus memenuhi persamaan atau syarat yang harus dipenuhi adalah gaya Archimedesnya sama dengan berat total dari bendanya. Gaya Archimedes itu persamaannya adalah massa jenis fluida atau raw fluida dikalikan G dikalikan volume yang tercelup ya. Kita tulis V celup. Sama dengan W. W itu M dikalikan gravitasi. Oke, gravitasinya boleh kita coret di sini. Dan yang perlu kita perhatikan, di sini ada dua buah massa, yaitu pertama kubus itu sendiri, yang kedua adalah beban. Jadi M-nya di sini nanti akan kita buka menjadi dua, yaitu massa kubus dan massa beban. Oke, kita tulis lagi. Raw fluidanya, kita gunakan satuan cm kubik, gram, dan cm kubik. Berarti raw fluidanya adalah raw air 1 dikalikan volume yang tercelup. Jadi kita punya volume kubus ditambah dengan volume beban karena dua-duanya tercelup. Sama dengan masanya, berarti ada massa kubus MK ditambah dengan massa beban atau MB. Pertanyaan di soal ini adalah kita mencari volume beban VB ya. Kemudian di soal tidak diketahui massa beban maupun tidak diketahui massa kubusnya. Maka kita perlu satu buah persamaan lagi, yaitu persamaan massa jenis.
Kita tahu bahwa massa jenis rho itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Berarti massa itu sama dengan rho dikalikan volume. Nah, kita gunakan persamaan M itu sama dengan rho dikalikan volume. Jadi, satunya nggak perlu ditulis lagi. V kubus bisa kita hitung ya, karena sisinya 1 cm, berarti kecepatan, bukan kecepatan di sini, V-nya adalah volume, volume kubus berarti 1 pangkat 3. 1 cm pangkat 3 ditambah volume beban akan kita cari, massa kubus kita ganti menjadi rho kubus dikalikan volume kubus, ditambah massa beban itu berarti rho beban dikalikan volume beban ya. Kita ganti M menjadi rho kali V. Massa kubus berarti rho kubus, V kubus. Massa beban berarti rho beban, V beban. Masukkan angkanya, 1 ditambah dengan V beban sama dengan rho kubusnya adalah 0,8 karena di sini terbuat dari kayu. 0,8, V kubusnya adalah 1 ya, sudah kita hitung ini sama dengan yang kiri. Ditambah dengan rho bebannya adalah 1,2. Massa jenis bebannya 1,2 gram per cm kubik dan volume bebannya kita cari. Maka tinggal kita selesaikan persamaan matematikanya. 1 ditambah dengan VB sama dengan 0,8 ditambah dengan 1,2 VB. Yang ada VB-nya kita kumpulkan. Jadi 1 minus 0,8 sama dengan 1,2 VB dikurangi VB. 1 dikurangi 0,8 adalah 0,2. 1,2 VB dikurangi 1 VB adalah 0,2 VB. Berarti VB-nya sama dengan 0,2 dibagi 0,2. 0,2 dibagi 0,2 nilainya adalah 1 ya. Jadi 1 sama dengan VB. Jadi kebetulan angkanya sama dengan volume kubus ya. Ini hanya kebetulan saja. Jadi volume bebannya adalah 1 cm kubik dan jawabannya yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini adalah soal tentang fluida tapi lebih tepatnya khususnya fluida dinamis ya. Jadi ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Beberapa tahun belakangan itu soal yang berkaitan dengan topik fluida dinamis ini kerap kali muncul. Yaitu topik yang kaitannya dengan persamaan kontinuitas ya. Jadi kita lihat soalnya dan kita langsung tuliskan nanti persamaannya ya. Jadi air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1:2. Kecepatan air yang mengalir pada pipa bagian yang besar 40, maka besarnya kecepatan air yang mengalir pada pipa bagian yang kecil sebesar titik-titik. Oke, jadi kasusnya bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ada dua buah penampang pipa, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, di sini perbandingan diameternya kita tahu bahwa yang kecil itu 1, yang besar itu berarti 2 ya. Perbandingannya 1:2. Kemudian kecepatan air mengalir pada pipa yang besar itu 40 cm. Jadi di sini itu airnya mengalir dengan kecepatan kita sebut aja sebagai V1. V1 itu sama dengan 40 meter per second. Pertanyaannya pada kecepatan pada penampang yang kecil V2 itu berapa ya? Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan peristiwa atau prinsip kontinuitas. Artinya debit yang mengalir pada bagian yang besar itu sama dengan debit yang mengalir pada bagian yang kecil. Nah, kalau kita sederhanakan persamaannya akan jadi seperti ini. A1 dikalikan V1 itu sama dengan A2 dikalikan V2. Untuk tahu dapatnya dari mana sih persamaan ini, silahkan pelajari tentang persamaan kontinuitas pada fluida dinamis ya. Bisa menggunakan sumber apapun, silahkan cari yang namanya persamaan kontinuitas. Maka kita akan dapatkan persamaan ini. A1V1 sama dengan A2V2. Di mana A itu apa? A itu luas penampang. Kemudian V itu kecepatan. Nah, di sini yang diketahui bukan luasnya tetapi diameter. Maka kalau kita berbicara tentang luas dan di sini diketahui diameter, pasti luasnya adalah luas lingkaran. Berarti persamaan ini boleh kita ganti menjadi apa? A-nya adalah 1/4 pi D1 kuadrat, D-nya diameter ya. Luas lingkaran kalau dinyatakan dalam diameter adalah 1/4 pi D kuadrat. Dikalikan V1, A2 itu adalah 1/4 pi dikalikan diameter kuadrat D2 dikalikan V2. Pi-nya dan 1/4-nya boleh kita coret. Sehingga kita tinggal memiliki bentuk ini. D1 kuadrat V1, D2 kuadrat V2. Nah, tinggal kita masukkan. Yang pada penampang 1 itu dapatnya adalah 2 kan. Karena dia lebih besar kan. Berarti kita masukkan 2 kuadrat dikalikan V1-nya 40
sama dengan pada penambang 2 dapat perbandingannya itu 1. Berarti 1 kuadrat dikalikan V2. Jadi V2-nya kita dapatkan 4 dikalikan 40 sama dengan V2. V2-nya sama dengan 160 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan aliran fluida tersebut atau aliran air tersebut pada pipa yang kecil, dan jawabannya kita pilih yang C. Oke ya, jadi seperti itu pembahasan dan review beberapa topik ya, tidak bisa semuanya karena keterbatasan waktu. Jadi kita sudah mereview sampai bagian yang fluida, kemudian ada gelombang, kemudian ada gerak, besaran satuan, dan optik sedikit tentang cermin dan lensa seperti itu. Masih ada beberapa topik lagi yang perlu dipelajari sebenarnya, yaitu berkaitan dengan kelistrikan dan kemagnetan. Tetapi lain waktu nanti kita bisa pelajari di video yang lainnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan bahan belajar untuk persiapan OSN IPA, khususnya untuk bagian yang fisika. Oke ya, jadi seperti ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.